Keluarga Dedemit dalam mitologi Jawa adalah kumpulan jenis roh halus yang gemar menampakkan diri dan mengganggu kehidupan manusia. Kisah tentang keberadaannya selalu mengiringi perjalanan hidup manusia. Dalam catatan-catatan kitab Hindu kuno, seperti dikutip Cap R.P. Suyono dalam Dunia Mistis Orang Jawa 2009, dikisahkan bahwa pada 450 sesudah Masehi hingga 78 Masehi, nenek moyang suku Jawa dari Coromandel mulai berdatangan. Pada masa itu, Jawa masih diliputi hutan belantara dan dikenal dengan nama Nusa Kendang. Daerah itu berhasil dikunjungi oleh orang-orang dari Kerajaan Astina atau Kling, Coromandel atas perintah raja mereka yang bernama Arjuna. Diperkirakan mereka mendarat pertama kali di daerah Banten, namun mereka tidak mampu bertahan lama mendiami daratan Jawa karena ganasnya gangguan makhluk-makhluk berbentuk aneh. Ada beberapa jenis makhluk aneh, antara lain diberi nama Gandarwa atau bisa disebut Gendurwo. Makhluk aneh lainnya adalah tetekan, cicet, bahu, dan banaspati. Selain serbuan makhluk aneh itu, mereka juga dimangsa oleh binatang-binatang buas. Akibatnya, banyak di antara mereka tewas dan yang selamat memutuskan kembali ke negeri asalnya. Keberadaan Dedemit yang menghuni tanah Jawa seperti dikisahkan Suyono ternyata senada dengan catatan seorang wartawan Buletin Minggu Pagi edisi 3 tahun 1955 dengan nama inisial DHRT. Kala itu ia sedang meliputi acara penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 18 sampai 24 April 1955. Karena penat, ia melancong ke berbagai daerah di lereng Takuban Perahu, Jawa Barat. Hingga singgahlah ia ke pangkalan udara yang kini bernama Lapangan Udara Lanut Surya Dharma di Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Lanut Surya Dharma dikenal sebagai pangkalan militer tertua di Indonesia. Pangkalan ini didirikan pada masa kolonial Belanda, tepatnya pada 30 Mei 1914. Di kala itu, pangkalan udara Kalijati digunakan sebagai pusat lahirnya para pejuang Dirgantara, dan di sekitar lokasi ini pula pasukan Belanda menyerah pada tentara Jepang. Peristiwa itu terjadi pada 2 Maret 1942. Anehnya, lokasi yang kini menjadi salah satu markas TNI Angkatan Udara ini ternyata memiliki ragam kisah mistis. Wartawan DHRT menuliskan bahwa dari cerita yang beredar di masyarakat, sekitar pangkalan konon asal-usul pangkalan Surya Dharma berupa hutan yang sangat angker. Dalam cerita lisan leluhur orang Sunda, pangkalan udara Kalijati dahulu kala merupakan kawasan hutan yang dihuni oleh berbagai makhluk halus. Dan ketika hutan itu dibabat dan dijadikan markas tentara, ternyata hantu-hantu itu tidak mau pergi. Mereka bahkan menyerbu pangkalan udara dan menghuni setiap ruangan dan setiap pohon yang ada di pangkalan udara. Hantu-hantu itu menampakkan diri di waktu malam. Kantin perwira dijaga hantu lelaki tua kecil, tulis DHRT. Ia juga masih menambahkan beringin keramat di pangkalan dihuni roh ronggeng, cantik tapi jonder badan, sedang rambutnya amat panjang. Bahkan ada pula roh halus yang menampakkan diri dalam wujud babi jadi-jadian. Babi putih yang tak dapat ditembak menguasai semak belukar di pangkalan. Dan hantu yang paling menakutkan menurut catatan DHRD adalah jin-jin di rumah sakit. Ketika ia mencoba menanyakan kepada warga tentang pangkalan sekitar, tiba-tiba ia merasakan badannya merinding karena takut. Warga meyakini roh-roh halus itu ada hubungannya dengan berbagai peristiwa tragis sebelumnya. Dahulu asal-asalnya hantu red dipergunakan untuk menyimpan mayat-mayat korban kekejaman senjata. Bisa potongan organ, paha, tangan, kepala bergantung di jendela atau pintu. Roh-roh korban itu menuntut balas. Sosok tanpa kepala malam-malam berjalan-jalan, kadang mengetuk pintu, membuka jendela atau bermain-main di pintu mobil. Keangkeran area Lanut Surya Dharma dijumpai keterangan bahwa keangkerannya ternyata tidak hanya di dalam area pangkalan udara, tetapi hingga mencapai radius cukup jauh. Ada seorang warga perempuan warga sekitar yang mengaku bernama Rina, 38 tahun, pernah mengalami pengalaman misterius.
Di situ suatu malam, ia bersama suaminya sedang melintas jalan raya di sekitar Lanut Suryadharma. Tiba-tiba muncul sosok perempuan tua menyeberang jalan raya dengan melayang di udara menuju ke arah komplek pangkalan udara. Anehnya, di belakang nenek tua itu ada beberapa anjing yang mengejar sambil melolong laksana serigala. Karena terkejut, suami Rina menghentikan sepeda motornya. Rina dan suaminya melihat sosok perempuan itu kemudian menghilang, sementara anjing-anjing tersebut melolong dengan mendongakkan kepala ke atas. Keterangan lain adalah tentang keangkeran di Jalan Raya Kalijati, Subang. Tidak jauh dari markas Paskas Lanut Suryadharma, ada bagian jalan yang bergelombang di antara hutan karet. Menurut kepercayaan warga, daerah itu juga menjadi lokasi berkumpulnya berbagai jenis makhluk halus. Bisa dikatakan menjadi semacam kampungnya Dedemit. Mengapa bisa begitu? Sejak zaman koloni sering digunakan sebagai area untuk membuang mayat korban perang. Sementara di zaman kemerdekaan sekitar tahun 1984 hingga 1985, warga sering menemukan mayat korban penembakan misterius. Oleh sebab itu, di daerah itu dinamakan Cibuang karena selalu dijadikan sebagai lokasi pembuangan korban-korban pembunuhan. Maka tak heran juga bila jalan raya di sekitarnya sering menjadi kecelakaan. Setiap pengendara wajib berhati-hati dan konsentrasi bila ingin melintas di daerah ini karena konon Dedemit yang menghuni kawasan hutan karet Cibuang hingga Lanut Suryadharma sering mengganggu pengendara. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga ini terhibur dan bisa memberi wawasan yang cukup kepada Anda yang belum mengetahuinya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bagi siapa yang belum menekan tombol subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, like, notifikasi lonceng, dan berkomentar.